Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Malam hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang mungkin kita pernah mengalami. Nah, oleh karena itu saya ajak untuk kita bersama-sama melihat bagaimana cara menanggulanginya, yaitu menghadapi orang yang memusuhi kita. Artinya haters, saudara-saudara. Nah, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian bahwa semua orang pasti punya haters. Semua orang pasti ada yang tidak disukai. Jangankan kok manusia, Yesua itu loh. Yesua saja dimusuhi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan mempelajari bagaimana sih kalau kita menghadapi orang yang memusuhi kita, apalagi mereka adalah orang-orang yang jahat, yang hidup bersama kita satu kantor. Misalnya saudara bekerja di suatu kantor, tetapi ada orang-orang tertentu yang begitu membenci. Bahkan bukan cuma teman, barangkali saudara dibenci oleh bos saudara. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Karena saudara-saudara, kalau hal ini kita tidak segera tanggulangi, maka yang terjadi adalah berangkat kantor menjadi malas. Kemudian kinerja kita sendiri akan mengalami kemerosotan, akan menurun. Bahkan kita sendiri lama-lama bisa jauh dari rezeki, jauh dari berkat, jauh dari mujizat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dari hati kita itu akan memancarkan vibrasi buruk ke alam semesta. Dan akhirnya di alam semesta akan menangkap kita sebagai orang yang berenergi negatif. Padahal kita yang dimusuhi. Orang luar sana menyebutnya dengan dizolimi. Lah, bagaimana kita bisa menangani untuk masalah ini, Bapak Ibu Saudara? Malam ini kita akan lihat bagaimana sih caranya agar supaya suasana bisa menjadi nyaman dan orang-orang yang memusuhi kita itu akan berhenti memusuhi. Nah, hal yang harus kita ketahui, saudara-saudara, perlu buat sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa sih orang kok memusuhi kita? Kenapa? Ada beberapa jawaban. Kalau ini saya sambung lagi, wah masih banyak sekali, saudara-saudara. Tapi saya kasih contoh 4 saja. Yang pertama, orang bisa memusuhi kita karena mungkin iri hati. Iri dengan kehidupan kita. Mungkin kita bahagia, mungkin kita lebih pintar, mungkin kita lebih sukses. Orang jadi iri, gak suka dengan kita. Kemudian yang kedua, mungkin pernah dilecehkan atau terjadi benturan. Ketika terjadi benturan, itu juga bisa mengakibatkan orang memusuhi kita. Atau yang ketiga, ikut-ikutan orang lain. Karena misalnya saya berteman dengan si A, si B, si C, si D. Tapi karena ada salah satu dari teman saya, A, B, C, D itu, yang dimusuhi orang, sehingga karena kita setia kawan, kita ikut-ikut memusuhi. Padahal kita kan tidak punya masalah dengan orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan ikut-ikutan orang lain. Dan yang keempat, karena dihasut. Bisa saja orang menghasut orang lain sehingga memusuhi kita. Nah, ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Memang lebih baik kita dimusuhi daripada kita yang memusuhi orang lain. Nah, oleh karena itu
bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari suasana yang sangat tidak nyaman ini. Sekali lagi saya menyampaikan ini agar supaya keadaan Bapak Ibu Saudara menjadi baik-baik saja, tidak punya musuh. Karena ini menurut saya ya, satu musuh itu sudah terlalu banyak. Tapi 1000 sahabat itu masih kurang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Karena kalau kita punya musuh, kita mau keluar nggak damai sejahtera. Sekalipun mungkin kita punya ilmu atau apa, tetap nggak sejahtera, nggak nyaman, saudara-saudara. Kita seolah-olah bisa saja dibunuh lewat belakang. Jadi usahakan untuk kita tidak memiliki musuh. Oleh karena itu hindari permusuhan. Lebih baik mengalah, karena mengalah itu bukan berarti kalah. Nah ini kadangkala orang tidak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena gengsi itu kadangkala yang menggagalkan datangnya mujizat, gengsi yang mendatangkan kita malah saling memusuhi. Nah coba saudara lihat ya, orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian, ini kan kita sering lihat ya di televisi, di Facebook, di YouTube. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang entah kenapa ya mulutnya itu kotor banget, saudara-saudara. Mulutnya kotor sehingga yang muncul itu adalah ujaran kebencian. Tetapi pada saat ditangkap, wah baru dia nangis-nangis ketakutan. Seperti kerupuk kena air. Waktu di Facebook atau mungkin waktu di banyak orang, wah itu garangnya seperti singa, saudara-saudara. Tetapi begitu ditangkap, udah kayak kucing, nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kayak tikus kecebur got, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi saya menghimbau kepada jemaat, bahkan karena ini direkam, saudara yang mendengarkan materi saya ini, cobalah berusaha untuk menghapus permusuhan. Jangan sampai kita punya musuh, saudara-saudara. Lalu sekarang bagaimana saat kita menghadapi orang-orang yang mungkin kerja bersama kita tetapi memusuhi kita? Sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, hidup yang seperti ini nggak akan nyaman. Dan saya katakan bahwa perbedaan pendapat, perbedaan visi dan impian, atau perbedaan kepercayaan, kan seharusnya tidak bermusuhan, saudara-saudara. Tetapi kenapa? Hanya karena beda iman, beda kepercayaan, lalu memusuhi, mengkafir-kafirkan, menganjing-anjingkan. Nah ini kan sebetulnya yang mulutnya baik itu yang mana? Ya. Ini kan malah nggak kudus, saudara-saudara. Nah oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana sih cara menghadapi orang-orang yang memusuhi kita. Yang pertama, balaslah dengan tanda petik menaruh bara di atas kepalanya. Inilah yang disebut dengan hukum kasih, saudara. Ini secara alam supranatural, kalau saudara menerapkan hukum kasih ini sama saja menaruh bara di atas kepala orang. Kira-kira kalau orang ditaruh bara api di kepalanya kuat atau tidak? Nggak akan kuat. Dan itu berbahaya loh untuk orang itu. Itu secara alam supranatural. Nah kita akan coba baca terlebih dahulu ya ayatnya. Di kitab Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Kita akan hentikan kejahatan dengan berbagai macam cara. Yang pertama sekali lagi yaitu menaruh bara di atas kepala orang. Kita baca, saudara-saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Janganlah
kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih. Tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Nah, saudara-saudara, inilah yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi menaruh bara api itu bukan secara fisik ya saudara-saudara. Lalu saudara kalau melihat ada orang yang memusuhi, saudara ambil bara api, kemudian diambil taruh di kepalanya, wah saudara malah tambah musuh. Bukan itu maksudnya. Ini apa yang dikatakan Rabi Shaul ini benar loh. Menaruh bara di atas kepalanya. Tetapi secara fisik, saudara menerapkan hukum kasih. Bagaimana cara menerapkan hukum kasih, saudara? Yaitu, kita mungkin bisa memberikan ucapan selamat hari ulang tahun. Loh, orang memusuhi kita loh. Orang memusuhi kita, tapi kok kita disuruh memberi ucapan selamat ulang tahun pada saat dia ulang tahun. Kayaknya hati kita bisa terima nggak sih? Nggak bisa ya? Tapi kalau kita menerapkan ini, saudara naruh bara api loh di atas kepala orang itu. Di atas musuh kita. Tetap berbicara dengan baik dan santun. Nggak perlu kita mengucapkan kata-kata yang keras, mengucapkan kata-kata hardikan, atau kata-kata yang kasar. Dan yang saya mungkin perlu kasih tahu yaitu apa? Pura-pura nggak tahu. Bikin dia salah tingkah dengan kebaikan-kebaikan saudara. Berat ya saudara ya. Tapi ini ajaran Tuhan. Gitu loh. Kita perlu berusaha, kita perlu belajar. Mungkin saudara akan berpikir, kok enak wae? Orang sudah memusuhi saya disuruh seperti itu. Enak aja. Inilah yang saya katakan gengsi, saudara. Kita selalu berusaha untuk menang. Kita selalu berusaha untuk berada di atas. Makanya saya katakan bahwa orang ngalah itu belum tentu kalah. Kira-kira saya ngomong begini, saudara bisa nangkap? Ya. Memang kalau dikatakan tidak mudah, tetapi juga dikatakan gampang, ya sangat gampang. Kenapa? Karena kita punya motivasi, aku ingin sahabatku semakin banyak. Teman-temanku semakin banyak, saudara-saudara. Ya, jadi pura-pura saja nggak tahu. Dan bikin dia salah tingkah dengan kebaikan-kebaikan kita. Atau sekali waktu perlu ngajak ngopi bareng. Atau nonton bersama. Atau kalau pas dia sakit, perlu didoakan nggak? Perlu didoakan. Jangan sampai kita tahu orang itu membenci kita, waktu sakit kita ngomong gini, tuh tahu rasa dia sakit, nggak mampus sekalian aja. Aku sih berharap dia mampus sekalian selesai. Nah itu berarti kita tidak menerapkan hukum kasih. Tapi kalau kita menerapkan hukum kasih, sikap kita akan berbeda. Kita akan datangi orang ini, kita katakan, bisa nggak ibu saya doakan? Bisa, kita doa dengan tulus, saudara. Saya ingin saudara bisa belajar untuk naik level. Ini secara alam roh, itu merusak alam kebencian, saudara. Jadi dari ayat-ayat ini kita sudah tahu, yaitu dengan apa? Memberikan berkat-berkat. Mungkin itu berupa makanan,
pakaian, cindera mata, atau membantu menyelesaikan kesulitan yang dia alami dalam pekerjaan. Dan ini saya katakan menumpuk bara api. Kalau dia tetap memusuhi kita, saya kasih tahu ya, posisi orang itu bahaya banget. Bisa saja terjadi malapetaka besar bagi orang tersebut. Ngeri loh saudara. Nah banyak orang itu tidak paham. Paling-paling kita melihatnya begini, kok enak wae, saya dimusuhi terus-terusan kok, saya disuruh berbuat kebaikan, enak aja. Tapi Tuhan mengajarkan kita melalui Rabi Shaul, supaya kita memberikan kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu, maka ketika orang itu melawan, bahaya banget orang itu di mata Tuhan. Sekali lagi, itu urusannya sudah bukan dengan kita loh. Tetapi di alam roh, orang itu akan hancur. Karena bara api itu betul-betul akan membakar seluruh alam roh yang dia miliki. Artinya apa? Dia akan mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup. Itu sebabnya kalau Rabi Shaul mengatakan menaruh bara api di atas kepala orang, itu bukan sembarangan, bukan asal ngomong, saudara-saudara. Itu yang terjadi di dunia alam roh. Kemudian, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Caranya bagaimana? Kalau mungkin kita belum sempat untuk memberikan, karena mungkin orangnya agak berjauhan di kota lain. Saya punya cara, saudara-saudara. Coba saudara lakukan ya. Saudara pejamkan mata, kemudian tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu berulang-ulang. Setelah itu, saudara ciptakan yang saya sebut dengan istilah bola-bola cinta. Saudara tangan menengadah begini, kemudian saudara tarik nafas dan ciptakan bola putih yang bercahaya. Saya berharap saudara bisa menangkap. Saya bicara ini alam roh semua ya, bukan bicara alam nyata. Saudara pejamkan mata, tarik nafas panjang, bayangkan di tangan saudara itu ada cahaya berbentuk bola yang putih. Lalu saudara transferkan roh kasih, masukkan ke dalam bola itu. Paham nggak saudara? Nah, setelah saudara masukkan kekuatan kasih saudara ke dalam bola itu, maka saudara bayangkan bola itu saudara lontarkan pada orang tersebut. Bas, gitu. Kira-kira saudara membayangkan begitu, bisa atau tidak? Bisa, karena saudara tidak punya musuh. Tapi kalau orang yang punya musuh, itu tidak semudah kita berkata bisa. Nah itu sebabnya, kita mesti kuat dulu dalam motivasi, untuk kita memberikan kasih kepada orang yang memusuhi kita. Coba saudara lakukan, nanti akan terjadi banyak hal yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang tadinya memusuhi saudara, dia bisa menjadi sahabat baik saudara. Tapi caranya seperti ini, harga yang harus dibayar adalah saudara mematahkan rasa gengsi. Kalau saudara bisa lakukan itu, luar biasa hasilnya. Jadi sekali lagi saudara tarik nafas panjang, ya pejamkan mata, terus bayangkan, ciptakan ada cahaya putih berbentuk bola, itu ada di atas tangan saudara yang menengadah. Setelah itu transferkan kekuatan kasih saudara kepada orang itu. Bisa saja saudara berkata begini agar
saudara bisa melontarkan kasih. Saudara katakan begini dalam hati, aku kasihan deh melihat orang ini. Orang ini pasti tidak punya uang, sehingga dia iri dengan saya. Orang ini pasti kepandaiannya di bawah saya, karena dia iri dengan saya. Orang ini pasti tidak sukses, saya lebih sukses. Saya kasihan dengan orang ini. Dengan saudara berkata seperti itu, rasa ego saudara akan dipatahkan. Ya, ketika saudara bicara seperti itu di dalam hati, maka rasa egois kita itu akan kalah. Nah sudah, kalau sudah seperti itu, tinggal lontarkan saja. Lakukan itu tiap-tiap hari. Dan saya anjurkan saudara lakukan ini pada malam hari. Tetap acuan saya ada di pukul 11 sampai pukul 4. Itu antara jam-jam itu, kekuatan alam supranatural begitu luar biasa. Dan saudara di dalam membayangkan wajah orang itu saat dilontarkan bola kasih tadi, saudara bisa bayangkan bagaimana bola kasih itu diterima oleh orang itu dan orang itu bersukacita. Saudara bayangkan saja. Ingat, saat saudara membayangkan itu sama saja dengan kita mencipta. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham enggak? Ya. Nah, jadi kita akan belajar untuk mempraktekkan ini Bapak Ibu. Agar supaya kehidupan kita itu nyaman, tidak punya musuh. Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang itu, saudara-saudara, melakukan serangan terus-menerus pakai cara kedua? Hentikan dengan pola alam roh, yaitu caranya apa? Membenturkannya dengan kesucian roh kita. Nah ini yang disebut dengan perang roh, saudara. Perang antara kejahatan dengan kasih. Kadang kalau orang bicara perang roh, orang nggak ngerti. Kalau ditanya perang roh itu apa sih? Bingung mereka. Yang namanya perang itu berarti bergerak maju. Perang roh itu berarti peperangan yang terjadi di alam supranatural, di alam yang tidak kelihatan antara dua kekuatan besar. Nah, yang kita pakai adalah kekuatan dari hukum kasih. Ya, jadi peperangan antara kekuatan jahat dengan kekuatan kasih. Kita akan coba untuk lihat ayatnya terlebih dahulu, saudara, di kitab Yakobus 4 ayat yang ke-7. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Ini kalau mereka sudah menggunakan bukan cuma dengki dan iri, tapi sudah menggunakan cara mereka menyerang dengan pola santet. Saya pernah konseling dengan seseorang, ketika dia disantet, saudara, saya tanya, loh kok kamu tahu kalau disantet? Iya, karena saya melihat ada begitu banyak kejadian-kejadian aneh di dalam kehidupan saya. Tiba-tiba saya sakit. Nanti begitu saya sembuh, anak saya sakit. Nanti begitu anak saya sembuh, saya yang sakit lagi. Nanti begitu saya sembuh, suami saya yang sakit. Loh ini berarti sudah nggak beres, saudara-saudara. Itu mereka sudah menggunakan cara-cara kotor, yaitu dunia alam gaib. Terus saya sempat tanya dengan orang yang konseling sama saya, terus apa yang kamu lakukan pada saat orang menyerang dan kamu menyadari ada energi yang tidak nyaman? Dia bahkan berkata, saya kok aneh ya, kok jadi nggak betah tinggal di rumah sendiri. Nah ini kan sudah jelas ada energi buruk yang dimasukkan ke dalam lingkup kehidupan
rumah tangga kita. Nah, kalau sudah seperti itu, saya sempat tanya, apa yang kamu lakukan? Saya hanya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Tuhan belakan saya. Loh, kok kamu berdoanya begitu? Ya kan firman Tuhan bilang, katanya saya suruh minta tolong Tuhan. Terus hasilnya gimana? Nggak ada hasilnya katanya. Nah, itulah saya katakan, karena Anda cuma minta tolong. Padahal Tuhan sudah memberi kuasa kepadamu. Ngerti nggak ini saudara? Tuhan sudah kasih kuasa sama kita. Tapi kok kita minta tolong sama Tuhan? Pakai kuasa itu. Kalau kita tidak pakai kuasa itu, ya bagaimana bisa kita lawan? Ingat loh, ini sudah menyangkut masalah nyawa loh, kalau mereka sudah pakai pola-pola santet begitu. Bahkan ada yang sampai ada paku rambut. Dulu pernah kan ada jemaat yang datang ke sini, saya nggak perlu sebutkan orangnya, datang ke sini minta didoain, dia bilang aduh perutku sakit, terus sakit gitu. Waktu saya doakan, saudara tahu nggak? Itu bisa muncul paku-paku kecil dan ada rambutnya, saudara-saudara. Ya saya bilang itu jelas kekuatan santet. Ya. Jadi kalau mereka sudah melakukan serangan di alam gaib untuk membunuh kita, ya kita nggak boleh diam. Ada yang berkata, ya sudah kita suruh bagaimana? Pasrah saja, terserah nanti Tuhan akan tolong kita. Karena dia bilang, dia kutip ayat yang berkata, pembalasan ada di pihakku. Anda diam saja. Ya saya bilang, Anda akan berantakan hidupmu kalau begitu caranya. Ya. Di kitab Yakobus ini kita disuruh apa? Ngelawan setan tadi. Kemudian di 1 Petrus atau 1 Kefa pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaraan. Bapak Ibu, kalau saya kutip ayat ini, selalu orang berkata begini, lah saya ini kan jemaat biasa, saya bukan pendeta. Pak Lukas ngomong begitu enak karena Anda seorang gembala. Saya bilang alam roh itu tidak kenal gembala, alam roh itu tidak kenal pendeta, alam roh juga tidak kenal orang yang bertitel dan berjabatan. Tidak. Alam roh itu mengenal vibrasi kehidupanmu itu seperti apa, energinya seperti apa. Paham Bapak Ibu? Nah, saya katakan kesalahanmu adalah karena kamu nggak pede, seolah-olah yang bisa melakukan itu hanya Pak Lukas. Saya bilang salah. Ini mesti diperbaiki dulu mindset yang kayak begitu. Saya mau tanya sekarang kepada saudara. Kalau saudara mengalami serangan santet, malam-malam ada suara jeder, saudara berani nggak ngelawannya? Apa saudara berkata, berani nggak ya? Wah kayaknya ngeri juga Pak ya. Saya beritahu saudara, selama saudara sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, tidak mungkin santet bisa tembus kepada saudara. Yakin itu saja. Apalagi kalau saudara punya penampilan itu senang humor dan baik hati, tidak memusuhi orang. Itu santet tidak mudah masuk, saudara-saudara. Apalagi kita sudah dimeterai, dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, sulit masuk. Cuman masalahnya karena orang nggak pede. Orang nggak merasa percaya diri, seolah-olah yang bisa ngelawan itu hanya dukun-dukun, pendeta-pendeta, paranormal. Ini konsep yang salah yang harus diperbaiki. Saya katakan yang bisa melawan adalah kita semua. Apalagi yang percaya dalam nama Bapa Yahweh. Ingat, di dalam kitab 1 Yohanan pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa roh yang ada di dalam kamu
jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Paham Bapak Ibu? Ya. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi dengan hukum kasih. Dari kita sendiri secara psikologi kita lakukan. Ya. Tapi kalau ini sudah menyangkut dunia alam roh, lebih dalam lagi, saudara-saudara. Nah, juga tentu saja mendoakan orang tersebut agar tidak berbuat jahat. Saudara bisa minta tolong mentertibkan orang ini, ya, orang yang ngejahatin saudara. Tetapi jika orang ini tidak berubah dan semakin jahat, bahkan mau menghancurkan kita dengan cara memfitnah atau berusaha mencelakai kita, maka baru kita akan menggunakan cara yang ketiga. Ya, ini pakai cara ini dulu, yang kedua, saudara-saudara. Nah, jadi kelanjutannya adalah mendoakan orang tersebut agar tidak berbuat jahat. Minta Tuhan menertibkan orang ini. Kita bisa berkata begini, Bapak Yahweh, saya minta tolong, kirimkanlah malaikat penjaga yang menjagai aku dari keempat penjuru angin. Ayo Tuhan, orang ini bikin resah dalam hidup saya. Tolong Tuhan tertibkan melalui malaikat-malaikatnya. Ini penting Bapak Ibu, karena ini sudah menyangkut masalah keselamatan kita. Ya, tapi kalau orang itu malah semakin menjadi-jadi, maka baru kita menggunakan cara yang ketiga. Cara ketiga ini lebih kasar, saudara-saudara. Tetapi masih tetap dalam konteks kitab suci. Sekali lagi, saya kalau menyampaikan selalu ada dasar. Ya. Nah, yang ketiga, jika menyerang dengan membabi buta dan tidak bisa dikendalikan, maka harus dihentikan dengan cara yang lain, yaitu apa? Menyerahkannya kepada setan. Saudara yakin di dalam diri saudara punya kuasa, saudara bisa menyerahkan orang itu kepada setan. Kita lihat dulu ayat-ayatnya sebagai dasar. Ya, kok bisa menyerahkan kepada setan? Ya, mari kita lihat terlebih dahulu di kitab 1 Korintus 5 ayat 5 sampai 6 terlebih dahulu. Kalau saudara bawa kitab suci, ayo kita baca bareng-bareng. Ya, siap? Ya, oke. Sekarang kita baca dengan suara yang keras supaya itu bukan dari saya. Saudara sendiri ngerti gitu loh, bahwa benar gitu. Oke, sekarang kita baca 1 Korintus 5 ayat 5 sampai 6. 1 2 3. Untuk menyerahkan orang yang seperti ini kepada setan, menuju kebinasaan dagingnya agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, sekalipun kita menyerahkannya kepada setan di ayat ini, tetapi kita tidak boleh memancarkan vibrasi kebencian. Paham saudara-saudara? Jadi menyerahkannya kepada setan itu motivasinya cuma satu, supaya dia tidak menjadi pengganggu. Kira-kira saudara paham nggak? Ini yang ngomong siapa? Menyerahkan setan ini yang ngomong siapa? Syaul, saudara-saudara. Kemudian kita baca lagi 1 Timotius 1 ayat 20. Ya, siapkan ayatnya, lalu kita baca. Siap? Oke, 1, 2, 3. Dari mereka ada Himeneus dan Alexander yang telah aku serahkan kepada setan supaya mereka dapat didisiplin agar tidak menghujat. Memang konteksnya ini adalah orang yang menghujat Tuhan, saudara-saudara. Tetapi di sini yang saya garis bawahi adalah menyerahkan kepada setan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu mengalami ya serangan balik. Karena dia kan yang melakukan kejahatan, bukan kita. Kita serahkan saja. Ya.
Aku nggak mau tahu, setan yang akan gocoh dia. Tapi tujuan kita tetap harus bersih. Tujuan kita adalah untuk menghentikan kejahatannya. Saudara paham di sini? Ya. Kemudian kita lihat di Yosua pasal 6 ayat 26. Saudara perhatikan. Saya bacakan ya. Dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata apa? Terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya. Dan dengan korban anak bungsunya, dia akan memasang pintu-pintunya. Nanti saya aplikasikan ya setelah kita baca ini bagaimana kita melakukannya. Saudara, ini ceritanya Yosua kan meruntuhkan tembok Yeriko. Yang ngiteri sampai 13 kali itu loh, saudara-saudara. Ya. Jadi dia ngiterin 13 kali. Begitu mereka berteriak, kitab suci mengatakan tembok Yeriko menjadi hancur, runtuh kecuali rumahnya Rahab. Lalu setelah mereka melakukan penyerangan dan orang Yeriko dikalahkan, maka Yosua membuat sebuah statement. Yosua membuat sebuah pernyataan. Kata-katanya adalah terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dan di situ langsung dikasih bayarannya, saudara. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya dan dengan korban anak bungsunya, dia akan memasang pintu-pintunya. Ingat, itu ucapan tidak dicabut, saudara. Kira-kira apa yang diucapkan Yosua ini terjadi atau tidak? Terjadi. Padahal jaraknya itu sudah ratusan tahun. Bahkan kalau kita mau hitung dari sejarah mungkin sekitar 400 sampai 500 tahun. Dan itu digenapi. Coba kita baca di dalam kitab Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Coba kita lihat ya. Pada zaman Hiel orang Betel membangun Yeriko, ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, dan dia memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Yosua anak Nun. Ini sudah ratusan tahun loh. Dan kata-kata itu tidak pernah dicabut. Akibatnya apa? Jelas sekali di sini nyawa Abiram, anaknya yang sulung, itu Hiel orang Betel mendirikan atau memasang pintu-pintunya. Sementara untuk memasang gerbangnya itu harus korban nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Itu ngeri loh saudara-saudara. Kenapa? Karena Yosua itu tidak ingin Yeriko itu menjadi seperti dulu lagi. Enggak ingin. Nah, lalu kalau seperti itu, bagaimana cara mengaplikasikannya, saudara-saudara? Sekali lagi, saya perlu jelaskan di sini ya. Saudara katakan, aku serahkan orang ini kepada kemiskinan atau penyakit yang berat, stroke atau kematian. Mungkin saudara yang nggak ngerti akan berkata begini, loh Pak, kok seperti itu? Apa ini tidak berdosa? Saya mau tanya kalau begitu, Yosua salah dong. Kalau dia mengucapkan kata-kata kutuk, siapa yang berani mendirikan tembok kota ini?
celaka, dia akan bayar anaknya. Dan itu berlangsung sampai zaman kita, saudara. Saya nggak perlu ceritakan ya, karena itu menyangkut hal yang sensitif. Tetapi, saudara, kita hanya mengembalikan paket asing. Orang bisa saja berkata begini, Pak, apa itu tidak jahat? Apa tidak terbalik? Yang jahat itu kita apa dia? Dan orang bisa berkata seperti itu karena dia belum pernah dikerjain orang. Tapi coba kalau orang itu dikerjain, baru dia tahu rasa. Oh ya benar juga ya, untuk menghentikan memang harus menggunakan cara yang seperti ini. Kira-kira saudara paham nggak? Ya, saya katakan di sini ya, jangan berkata apa tidak berdosa. Saya katakan tidak. Kembalikan paket asing. Saya menggunakan istilah paket asing. Saudara dikasih paket, nggak suka, dikembaliin atau dimakan sendiri? Kembalikan. Saudara dapat paket nih, misterius paketnya. Kalau saudara yang kemilian, dibuka, tapi begitu dibuka ternyata dalamnya narkoba. Mateng nggak kita, saudara-saudara? Kita nggak pernah urusan sama narkoba, kita dihukum seumur hidup. Salahnya sendiri. Itu sebabnya kalau ada paket asing, kembalikan paketnya, bukan milik kita kok. Nah begitu juga kalau ada serangan-serangan seperti ini di alam kegelapan, ya kembalikan kepada pemiliknya. Paham saudara? Kecuali kalau saudara izinkan keluarga saudara yang jadi korban demi tanda petik kasih. Makanya saya katakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghentikan kejahatannya yaitu apa? Kita pakai metodenya Yosua. Paham, saudara? Makanya kalau saudara berkata salah, Yosua salah dong kalau begitu. Saya di sini menyebut dengan istilah kemiskinan. Kemiskinan ini adalah, kenapa kalau sampai mereka jatuh miskin? Ini menjadi kesempatan kita untuk menolongnya. Ngerti, saudara-saudara? Jadi orang itu menyerang kita dengan membabi buta, kita serahkan kepada setan sampai dia miskin, itu kesempatan untuk kita menolong dia. Nanti kan hatinya berkata begini, aduh ini orang tak musuhi kok yo, malah nolongin saya. Di tengah-tengah kehancuran ekonomi kok bantuin saya. Akhirnya jadi sahabat atau tidak? Jadi sahabat. Begitu loh saudara-saudara. Kemudian pakai kata stroke atau sakit. Ini juga kesempatan untuk membuktikan kalau aku tidak bermasalah dengan kamu. Kenapa? Karena kita mau membesuk, kita mau menjenguk, kita mau mendoakan dengan kasih. Itu bukti bahwa hatiku tidak bermasalah dengan kamu. Kira-kira paham nggak ini saudara? Ya. Karena ini sensitif ya, jangan sampai saudara berkata, oh itu jahat kalau gitu. Nah, ya karena Anda belum pernah dikerjain orang. Kalau sudah dikerjain orang baru tahu rasa. Betapa mengerikannya. Harus kita hentikan dengan cara yang seperti ini. Kita benturkan di dunia alam supranatural. Nah kalau soal mati itu sudah urusan dengan Tuhan. Ada loh orang yang nyerang kita pakai cara kegelapan. Yang kena bukan kita, tapi anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita. Ayo, mau saudara berkata ya sudahlah kita pasrah saja. Enggak bisa seperti itu, saudara. Anda konyol kalau begitu. Ini saya bicara dari tadi itu menyangkut dunia alam roh loh. Ya, bukan dunia fisik, saudara. Kita lanjut, ya. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak saudara mendengar kisah pendeta cantik yang diperkosa dan dibunuh di hutan? Pernah? Belum lama loh ini. Seorang pendeta yang dari Nias ya, diperkosa, dibunuh di tengah hutan, kemudian
cuma ditutup ketahuan, saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan, ini yang jadi pertanyaan, saudara ya. Apakah pada waktu itu Tuhan itu tidak tahu? Dia maha tahu loh. Lah kok bisa ada pendeta diperkosa kok seolah-olah Tuhan diem saja? Sejahat itukah Tuhan kita? Ingat, dia melayani loh. Sekalipun dia belum mengerti nama Bapa Yahweh. Apakah Tuhan itu buta? Apakah dia tidak maha tahu? Maha tahu kan? Apakah dia tidak sanggup untuk menolongnya secara tiba-tiba ada petir gitu dari langit dan membakar para pemerkosanya? Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi faktanya ini diperkosa loh sampai mati. Udah diperkosa, dibunuh lagi. Jadi dengan kasus ini, saya kasih tahu saudara, Tuhan itu bekerja secara sistemik. Gitu. Kenapa saya katakan ini agar saudara tidak kecewa dengan Tuhan? Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar cerita, di tahun 98 ketika ada kerusuhan di Jakarta. Ya kan? Banyak yang diperkosa. Emangnya Tuhan tutup mata? Coba renungkan ini baik-baik, saudara-saudara. Karena Tuhan itu bekerja secara sistemik. Dan alam semesta itulah yang saya katakan sistemiknya Tuhan. Makanya Bapa Yahweh disebut juga sebagai Yahweh Sebaot. Atau Yahweh semesta alam. Karena dialah penguasa alam semesta. Sekarang kita lanjut. Bagaimana jika saudara melewati daerah yang berbahaya? Saya ajarkan saudara untuk melakukan zip up, yaitu menutup diri saudara di alam roh. Ini begini, saudara-saudara. Saya melihat materi istilah zip up ini dari seorang perempuan dari Amerika, ya, yang memberitahu bahwa ada teknik namanya zip up. Jadi saya ambil istilahnya saja. Jadi ketika saudara tahu, saudara melewati daerah yang berbahaya. Saudara mau lewat nih daerah berbahaya. Aduh ini bahaya ini. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara tutup mata sejenak, tarik nafas yang panjang, tahan, dan hembuskan. Lakukan itu 2 atau 3 kali. Setelah itu saudara bayangkan seolah-olah saudara itu ada di, bukan sauna, kalau ini memang sauna, tetapi bayangkan seolah-olah saudara ditutup dengan plastik yang ada zipnya, ada red slatingnya, saudara. Paham nggak? Saudara bayangkan saudara ada di kantong plastik. Ini kantong plastik di alam roh ya. Saudara taruh kantong plastik, kemudian kayak saudara narik red slating ke atas, zip up. Nah saudara jalan yakin, energi buruk akan tersingkir dari saudara, nggak akan bisa jamah. Ya, ini caranya begini. Saudara juga bisa membayangkan seperti ini, misalnya kayak bentuk payung, apa terserah saudara mau bayangkan model apa. Itu betul-betul terjadi di alam roh. Ketika saudara berada di daerah yang rawan, di daerah yang berbahaya, lakukan ini, saudara-saudara. Misalnya, seorang tentara, macam kayak Obed misalnya, tentara, pada waktu dia perang, ayo, apa yang harus kita lakukan? Lakukan ini, pakai zip up, pejamkan mata, tarik nafas, kayak bayangkan kantong plastik itu, perlindungan Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, ini yang saya katakan, kita menutup diri dari alam roh. Kemudian, saudara-saudara, kita lanjut lagi. Kalau saudara dijahatin orang yang satu kantor, itu bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke sini, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Saya anjurkan datanglah lebih awal atau
pulang paling akhir. Tujuannya apa? Untuk cari kesempatan membersihkan energi negatif. Siapkan minyak urapan atau sapu lidi. Kebaskan setan kebencian tempat dia duduk. Paham Bapak Ibu? Jadi biasanya kalau di kantor itu kan ada semacam ruangan besar disekat-sekat gitu ya. Betul gak sih kayak gitu? Disekat-sekat gitu ya. Oh, itu terbuka disekat-sekat. Saudara tahu, orang ini kalau sama saya bencinnya luar biasa. Saudara datang lebih pagi saat tidak ada orang yang lihat. Atau saudara pulang paling akhir. Saudara bisa pakai sapu lidi atau bisa pakai minyak urapan. Kalau pakai sapu lidi digebrak-gebrak itu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, energi buruk saya singkirkan dari tempat ini. Dikebaskan, saudara. Dikebaskan. Yesus kan juga pernah ngajari begitu, bukan? Walaupun Yesus menggunakan jubah ya, bukan pakai sapu lidi. Tapi sama, intinya mengebaskan energi negatif. Kalau saudara rumahnya didatangi oleh orang yang marah-marah, saudara juga bisa kebaskan itu. Mau pakai sapu lidi boleh, mau pakai kertas koran boleh, mau pakai sapu biasa boleh, tempat dia duduk dikebaskan. Bah, pergi kamu setan kebencian amarah, dalam nama Yesus HaMasiah, kebaskan itu. Atmosfer rumah saudara akan bersih. Saudara bisa paham? Atau menggunakan minyak urapan. Diurapi. Caranya bagaimana? Saudara lihat video saya tentang bagaimana menyingkirkan energi kegelapan yang menggunakan minyak urapan. Ya. Kemudian yang kedua, kembali lagi, undanglah malaikat penjaga dari keempat penjuru angin. Cara ini sekali lagi cuma membenturkan dua kekuatan besar. Dan pemenangnya pasti kekuatan Tuhan. Pasti, saudara-saudara. Yakin aja. Karena selama kita meyakini ada kekuatan besar yang bersama kita, nggak akan takut menghadapi setan seperti apa. Makanya dulu kan saya pernah cerita, bukan? Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada jemaat yang kontrak rumah di daerah Tegalrejo sana. Tegalrejo itu, wah saudara tahu deh tempatnya ya. Dan itu di bawah pohon-pohon bambu. Saya diberitahu oleh orang itu, dia bilang, Pak, tolong doakan anak saya nangis dari jam 10 pagi. Sore loh, kira-kira ya sekitar jam-jam sekian ya, 7:30. Dia berkata bahwa anaknya nangis dari pagi jam 10. Ulah anak kecil, anak bayi nangis dari jam 10 itu setengah mati loh, saudara-saudara. Saya datang ke sana bersama dengan beberapa teman di pastori. Begitu saya masuk ke rumahnya, saya bilang, oh rumah ini ada genderuwonya. Langsung saya usir, saya singkirkan dengan minyak urapan. Akibatnya apa? Setannya pergi, anaknya diam. Dan saudara tahu nggak? Orang di situ pernah cerita begini. Sudah ada 2 bayi yang mati di rumah itu. Ya. Tetapi bayi ini kok nggak mati, kenapa? Karena dia sudah diserahkan, saudara. Paham Bapak Ibu? Nampaknya sepele bukan? Punya bayi diserahkan, dikehilat, ya toh? Nampaknya sepele, tapi itu proteksinya kuat sekali. Buktinya anak itu nggak mati. Padahal ada 2 orang yang ngontrak sebelumnya punya bayi, semua mati di situ. Ini bukan kata orang loh, saya ngalami loh, saudara-saudara. Makanya kalau punya bayi ya lebih baik diserahkan. Nah ini pentingnya di sini, saudara-saudara. Benturkan kekuatan itu. Tapi kalau kita sendiri takut setan ya percuma, ya nggak usah. Kamu tanya, ada yang masih takut setan nggak di sini? Kalau saya bicara begini banyak yang ketawa-ketawa ya. Ya, kalau saudara takut setan ya lebih baik nggak usah. Nanti malah terjadi transfer spirit, malah saudara kemasukan setan.
Waduh, saya nggak tanggung jawab nanti. Iya toh? Ada orang yang lihat video saya di kuburan. Orang bilang gini, Pak Lukas, saya mau nekat kayak Pak Lukas. Saya bilang, saya nggak nekat loh. Karena saya punya keberanian. Saya takut Pak, tapi saya akan coba. Saya bilang, no, jangan. Saya nggak berani tanggung jawab. Anda masuk ke kuburan tengah malam, kemasukan setan di situ, saya ngelepasin sopo ayo. Jangan, saya bilang saya nggak mau. Anda punya keberanian dulu, baru masuk kuburan. Ini kan alam roh, nggak main-main, saudara ya. Jadi caranya begitu. Nah, yang berikutnya, jika saudara mengancam mau membunuh, ya sebaiknya dipanggilkan polisi saja. Jika ada orang yang mau mengancam saudara, paham, saudara? Ini di tingkat yang terakhir. Saudara bekerja, saudara sudah menggunakan 3 cara tadi, ternyata nggak kodal. Berarti orang itu memang sudah nekat mau menghabisi saudara. Apalagi dia ngancam. Nah kalau sudah ngancam, apa yang bisa kita lakukan? Lapor polisi saja. Tapi caranya begini, direkam dulu. Ketika dia ngancam direkam, itu sebagai bukti. Ya. Jadi saya memberitahu seperti ini, agar saudara itu tidak mati konyol, saudara-saudara. Karena kita ini sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Sekali lagi, ingat bahwa apa yang saya katakan ini, itu menyangkut alam supranatural. Tidak ada tindakan fisik sama sekali. Kecuali kalau saudara berkata, kalau ada yang ngejahatin saya akan datangi, saya bawa pisau silet tak rusak wajahnya. Lah itu lain masalahnya. Itu saudara melakukan kejahatan. Ya. Tapi yang tadi saya ceritakan, kita murni berurusan dengan dunia alam roh, dunia alam gaib. Jadi saya katakan begini agar kita menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Dan berkati mereka. Saya yakin saudara tidak akan dimusuhi. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.